Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya King Hari Bagus Nugroho. Mungkin langsung aja sini saya ingin mempresentasikan hasil capstone project keempat saya, yang dimana saya harus diharuskan untuk membuat object detection ya, dan nanti yang akhirnya akan diintegrasikan ke Streamlit. Oke, yang awal-awal mungkin saya itu awalnya download datasetnya dulu ke Drive, habis itu langsung aja buat Google di Google Cloud buat Jupyter Notebook-nya. Yang pertama kan pipeline data processing ya. Kita bisa-bisa aja kan ada pipeline data processing, ada model training sama analisis capstone 4-nya yang nanti tahu jumlah orang yang pakai fast atau enggak ya. Oh ya, sini saya dapat dataset yang construction ya. Oke, mungkin langsung aja ke pipeline nama data processing. Di sini saya melakukan install dan import library dulu. Install dan import library yang dibutuhkan, habis itu mount ke Google Drive saya. Nah, ini mount Google Drive masing-masing sih. Ya, ini pad-nya saya. Habis itu lewat dataset load, terus train image. Kita ambil yang train, yang gambar-gambar yang di train karena yang di sini. Aduh, ini yang zip ya. Nah, ini kita ambil yang train yang ada 997 karena emang ya train kan butuh banyak contoh ya, makanya kita ambil yang itu. Dan di sini ada image ada 997, yang validation ada 119, yang tes ada 90. Mungkin kita load satu gambar aja sih dari random ya. Ya oke, random choice. Kita muncul sampelnya, habis itu kita augmentasi ringan aja. Jadi sini saya augmentasi kontrasnya, terus Gaussian noise itu kayak bintik-bintik halus gitu, terus motion blur. Ini kayak efek kabur karena pergerakan kamera atau objek. Terus ini Kelahe ya, atau apa ya, kontras limited adaptive histogram equalization untuk memperjelas detail di area yang kurang kontras. Oke. Ini juga salah satu augmentasi ya. Terus random shadow, nambahkan bayangan acak, terus color jitter itu ini ya, mengacak hue, saturation, dan value warna. Dan yang terakhir ada random gamma. Ini apa nih? Membuat lebih terang atau lebih gelap dengan cara non-linear. Oke. Mungkin ini beberapa augmentasi yang saya terapkan di capstone project saya. Dan ini nggak ada itu ya, nggak ada yang augmentasi yang kayak miring-miring tuh, atau membuat gambarnya terbalik-terbalik itu nggak ada. Saya hanya mengaugmentasi ringan aja karena emang yang itu kan emang nggak dibolehin ya. Oke, lanjut aja. Ini kita lanjut ke terapkan augmentasi. Kita coba yang 10% aja dari data train. Oke, set. Oke. Terus lanjut ke cek hasil augmentasi. Ini kan tadi kan udah ngambil 10% dari datanya ya, ini kodenya. Habis itu kita cek augmentasi, ini contohnya ya. Ini contohnya jadi kayak ada jitter-jitternya gitu ya. Itu mungkin ada ke ini ghost noise mungkin ya, halus. Atau ya itu salah satu hasil dari augmentasi sampel. Terus oh ya, ini untuk part YAML-nya aja. Kan ini udah ya untuk pipeline data processing udah sampai sini aja, dan kita buat ini YAML pad data YAML-nya. Oke, train image selesai. Oke, mungkin yang untuk pipeline data sampai sini aja, terus lanjut langkah kedua yaitu model training. Nah, di sini sama kayak tadi, saya juga install sama import library yang diperlukan. Di sini mount Google Drive, habis itu ini download YOLO V12-nya ya. Ini buat bisa saya jalanin, kan seingat saya kan kalau yang YOLO V12 kan dia satu yang transformer ya. Saya pakai yang YOLO V12 aja, nggak pakai yang satunya YOLO V12, saya lupa apa ya.
Terus lanjut aja, ini plot model ULV12, ini datasetnya. Saya nyimpennya di CAPS 4, Construction Safety, ULV12, dan data YAML. Yang tadi dibuat di pipeline ini ya. Oke, lanjut ke training model. Oke, training model. Nah, ini saya kasih datapad-nya yang data YAML ini. Terus kita epoch-nya 50. Oh ya, nanti saya jelasin ya kenapa epoch-nya 50. Terus ini project-nya, kita training, namanya ini. Nah, saat saya training, jadi saya stop di epoch yang 26. Ternyata di dataset ini, kan saya kan emang pengen 50 ya, karena saya sempat tanya di AI juga kalau di ChatGPT ya, kalau epoch-nya lebih dari 20 itu nanti trennya bakal lebih bagus lagi gitu. Tapi ternyata saya di stop sampai epoch 26 karena yang base-nya itu ada di epoch 21. Jadi ada 5 epoch yang nggak kepake karena nggak ada peningkatan yang signifikan dan takutnya akan overfitting ya kayaknya. Nah, makanya ini sama mereka langsung di stop karena ada fungsi dari ini ya. Ini version 5 early stopping if not improvement for 5 epoch. Jadi saya stopnya di epoch 26. Jadi ya mungkin pas ya kayak Mas Fikri epochnya 20, tapi saya ya coba-coba sih. Oke. Jadi ini nggak ada masalah sama sekali, aman. Habis itu kita evaluasi model, MAP, precision, dan recall-nya. Ini result-nya. Ini dari vektor-vektor ya. Oke, kita baca bentar. Ya, ini hasil dari evaluasi modelnya. Ini, oke. Terus yang ke-8 itu adalah cek lokasi hasilnya. Kan nanti kan setelah di-train ada lokasinya, yaitu yang ini yang base PT. Jadi ada di Capstone 4, Capstone 4 training, terus di Consistent Safety YOLO V12, terus di weight sama di base PT. Oke. Oke, lanjutnya yang ke-9. Ini tes model satu-satu. Oke, ambil salah satu sampel gambar foto aja. Saya udah kasihin padding sini juga sini untuk gambarnya. Jadi oke, terus kita visualize trainingnya. Oke, ini merupakan training dari confusion matrix-nya ya. Ini image-nya aja sih. Confusion matrix-nya. Habis ini dari result.png. Ada train box, ada train CLS off, DFL loss, precision, dan lain-lain. Dari call. Terus yang ke-11 langsung load test dataset for evaluation. Jadi ini jadi kayak untuk muncul hasil ini ya. Si helmet, no face, person, dan face. Karena ini akan jadi salah satu hal penting yang nanti untuk di object detection ya. Ini compute MAP, hitung yang mean average precision itu ya, MAP. Kita kasih ininya, prediction, target, terus ini print MAP-nya, ini hasilnya ya. MAP 50 banding 95 itu ada di 0,37, MAP 50 ada di 0,7, M75 di 0,339. Ini visualisasinya ya. Oke, lanjut ke inference of random test image. Ini saya ambil, kita tuh ya, plot model dulu yang ada PT-nya. Jadi nama PT saya itu adalah base ya, base.pt, karena yang terbaik. Ya, whatever. Terus keluar dataset, pakai TS dari step. Oke. Jadi pilih satu random test image itu ini ya. Ini random. Jika random, kita ambil random image dari tes gitu ya. Kita ambil random, terus prediksi menggunakan model. Ini modelnya. Terus buat anotator box dan label. Oke, ini. Sama ini ya. Itu apply annotation.
Oke, saat sudah di-apply, tampilkan hasil di sv.plot image. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi dia ada bounding box-nya, ada person, ada person, ada 1, 2, 3, 4. Yang pakai vest ada 1, 2, 3, 4. Oke. Yang no helmet ada 1 doang. Dan kayaknya ini nggak kedetek ya, si helmetnya. Tapi ini juga ada sih. Ini atas lagi ada yang 2 orang pakai helmet. Mungkin bisa sih saya ulang lagi. Walah, ya udahlah. Ini soalnya harus run ulang ya. Mungkin takut durasinya lebih. Karena masih banyak yang harus dibahas. Ya pokoknya saya harus bisa ngerunin lagi, nanti bakalan di-run sini lagi kan. Mulai dari sini. Tapi kan harus dari awal lagi, tapi ya udah. Mungkin ini buat conclusion-nya aja sih. Pokoknya ini berhasil sih guys. Terus lanjut aja ke capstone 4 yang analisis. Jadi ini buat counting. Ini kan nanti kan ada ini kan, ada hasil yang ini. Nanti akan muncul ada berapa aja sih jumlah yang orang pakai helmet atau personnya dan lain sebagainya. Jadi kita buat modelnya di sini. Yang pertama kita install dulu aja yang diperlukan, dependensi yang diperlukan, terus on Google Drive. Ini ambil yang di base PT-nya, load datasetnya, load path-nya maksudnya. Terus load image-nya kita ambil satu random aja, yang di tes juga ya, image yang di tes. Terus kita predict, convert ke specification format, terus counting object version class name. Ini makanya ini hasilnya ya, yang novice ada 1 orang, person 1 orang, dan 1 orang. Nah ini tuh hasil dari gambar ini, dari load image ini, hasilnya ini. Jadi bisa ngitung sih, bisa ngitung jumlahnya. Kita lanjut ke visualisasi bounding box. Oke, ini embedded-nya kita ketik, terus analisis khusus penyataan kerja. Nah ini akan muncul ada beberapa aja yang cocok buat yang ini pekerjaannya safety atau enggak gitu. Jadi nanti akan ada print ini, ada pekerjaan tidak memakai safety vest dan semua pekerja memakai vest. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini hasil akhirnya. Jadi ada satu orang yang nggak pakai vest dan pakai helmet. Dan conclusionnya dia masih warning ada pekerjaan tidak memakai safety vest gitu. Jadi karena ini orang yang nggak pakai no vest, makanya muncul ini, hasilnya ini. Oke. Oke. Oke, lanjut aja. Sorry, tadi ada batu trouble. Lanjut aja ke Oke, setelah kita udah pipeline data processing, terus model training, habis itu kita udah analisis untuk counting-nya, kita lanjut ke integrasi Streamlit. Oke, mungkin ini lanjutan dari pembenaran Streamlit-nya. Mungkin langsung aja kita di Streamlit-nya, kita import library yang diperlukan, terus config, terus style, terus image upload. Seperti ini, terus kita cylinder confidence-nya ada berapa aja. Jadi saya yang tadinya di stream saya nggak ada ada apa namanya confidence threshold-nya, jadi saya tambahin ada confidence threshold-nya biar kalian bisa memainkan si confidence threshold-nya. Karena tadi sempat ngetes dan yang tadi itu ada beberapa yang nggak terlalu kebaca sama si bounding box-nya, sama si YOLO-nya. Jadi saya ngasih threshold-nya aja, confidence threshold-nya supaya kalian bisa mengatur sesuai apa yang kalian inginkan. Oke, terus ini upload image-nya, ini read image, predict, terus kita better plot, terus count object-nya.
Ini untuk safety analysisnya, dia ada total untuk person, helmet untuk helmetnya, vest untuk vest, no vest itu untuk yang no vest, dan kan bekerja tanpa helmet itu yang ini ya. Ini status alertnya. Kalau ada suatu person yang enggak masuk kriteria dalam memakai alat keselamatan, nanti akan muncul errornya ini ya, streamlit errornya. Oke, mungkin langsung aja kita coba ya. Oke, ini karena udah saya running, dia ada di sini. Nah, oke. Nah, aman. Jadi ini saya bisa mainin confidence threshold-nya ya. Nih kayak gini. Jadi setahu saya semakin rendah confidence threshold-nya itu nanti semakin banyak itu bounding box-nya, tapi nggak akurat sih setahunya. Setahu saya semakin nggak akurat ya. Kalau ini bounding box-nya saya kecilin. Nah ini contohnya ya. Contohnya jadi kayak makin banyak banget bounding box yang nggak beraturan. Kayak ada yang ngedouble-double juga. Tapi dia kadang ada halusinasi juga ya di si bounding box-nya. Nah, kalau saya tinggiin, nanti dia hasilnya akan semakin sedikit bounding box-nya, tapi akurat sekali. Bisa kayak gini. Nah, bahkan malah nggak ada bounding box-nya ya. Mungkin kita kecilin dikit. Oke, masih belum ada. Soalnya setahu saya kalau semakin tinggi, semakin akurat, tapi ya gitu. Nah, ini. Dia confidence semakin tinggi juga, tapi ya itu. Kayak bounding box-nya nggak semua orang tuh kena gitu ya. Jadi mungkin letak idealnya ada sekitar ya tengah-tengah nggak sih? 0,50 enggak sampai 0,45 gini. Nah ini oke lah ya. Bisa kedetek helmetnya, dia no vest, tapi ini sayangnya nggak kedetek no vest-nya. Tapi persen masih kedetek, dan ini persennya mungkin jauh ya dari objeknya, jadi nggak terlalu kedetek sama si modelnya. Kalau kita coba yang lain, oh ya dan tadi sempat nyoba kan ya yang stream yang pertama, mungkin saya hapus saja nggak saya kasihin lihat. Itu dia si hasilnya tuh warnanya tuh nggak nggak pas gitu ya. Jadi saya ada upgrade ke Streamlit-nya lagi, saya tambahin hal yang perlu, dan ya ini jadinya. Mungkin dia ada 2 orang, ada bertopi, 2 pakai vest juga. Jadi harusnya ini masuk standar ya. Oke, dia ngedetect person, ngedetect vest, dan juga ngedetect helmetnya. Oke, ini vest 2, person 2. Oke, ini sesuai ya. Jadi mungkin ya confidence threshold-nya sekitar tengah-tengah sini lah. Dan ini buat safety alert-nya, total worker 2, worker wearing helmet 2, worker wearing helmet dan vest itu 2, dan nggak ada yang melanggar aturan, dan ini dicentang semua kerja memakai alat keselamatan dengan lengkap. Ya mungkin itu aja sih hasil dari Capstone 4 saya. Walaupun ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.